Oke. Nah, Barusan ini belajar. udah rekam nih. Umi mau mulai atau kita tunggu yang lain dulu? Tapi sudah jam 4 sih. Monggo, silakan aja Umi. Belajar. Iya, gitu. Nunggu-tunggu nih masih banyak yang masih masuk nih, masih ada Oh yang mau iya. masuk. Iya, mungkin masih antrian lima kali ya. menit lagi aja, Iya, boleh, Bu. Menit kasihan lagi. yang ketinggalan. Iya. Bagaimana nih sudah pada download aplikasinya? Sudah. Sudah. Kalau ada dua handphone mungkin lebih enak ya. Ya, Iya. dua. Bude pakai dua. Jadi yang buat kerja tuh yang satunya, yang satu buat ngeliat di Zoom-nya. Tapi ini pakai ini Bu Yanita, masih pakai eh, bukan yang kalkulator yang buatan anak saya itu. Pakai Oh, apa ini? Karena kan Soft itu copy. kan karena pakai handphone kan susah saya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau versi webnya sudah rilis baru kita pakai itu. Sedang dalam pengerjaan. oh gitu. Oke, oke, oke. Iya. Kirain Mm-mm. pakai yang baru ini. Pengen Belum Bu, belajar karena sekalian. saya masih terkendala. Oh, oke, oke. Eh, Ya karena udah. saya sudah 57 yang join. Tadi 58. 58. Karena Erna, eh, Iya, karena Erna pakai dua. iya, Oh, iya. dua device ya. Gimana hasil prakteknya kemarin semuanya, Bu Bapak? Alhamdulillah. Seneng sekali. Alhamdulillah. Tinggal nunggu bisa digunakan nanti. Iya, nanti Jadi kita lagi Umi hari ini pakai pakai aplikasi apa Umi Afwan? pakai yang soft kalkulator home itu dulu. Calc ya. Oh, Iya, karena Soft belum bisa saya calculator. deteksi kalau kalau dari gimana caranya gitu. Belum ada versi webnya ya. Sedang digarap. Ya, baik. udah kita download padahal. Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau udah di-download kan gampang Bu makainya. Ya, Iya. cuman bahasa Inggris. I Oh don't iya. speak English very well. Oh nggak ada ininya ya Bu ya. Oh, tapi iya ya, belum versi belum versi Baik, Indonya. teman-teman. Disiapkan catatannya supaya nanti ketika Umi menjelaskan materi, ada yang kira-kira belum jelas itu langsung tulis aja pertanyaannya dulu ya. Nanti kalau materinya semuanya sudah selesai disampaikan, baru saat buka sesi pertanyaan, disampaikan pertanyaannya gitu ya Umi ya. Iya deh. Kita langsung mulai ya Umi. Iya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, alhamdulillah kita berkumpul sore ini untuk mempelajari sama-sama ya eh, ke- materi kalkulator sabun ya. Adapun Umi nanti akan memberikan panduannya. Mohon diperhatikan dengan baik. Kalau misalnya punya device hanya satu, berarti hari ini hanya menyimak saja, nggak apa-apa. Nanti bisa sambil dilihat lagi rekamannya, ya, diputar lagi rekamannya. Kemudian bisa buka device yang lain gitu ya, bisa lihat handphone, ya, bisa pakai handphonenya untuk buka aplikasi yang Umi jelaskan seperti itu ya. Baik, eh, saya bacakan dulu susunan acara kita, susunan kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan sekaligus penyampaian materi, kemudian ketiga sesi tanya jawab, lalu penutup. Baik, untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini, untuk meminta keridhaan Allah, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya izin ya, nanti akan saya mute semua mikrofonnya, silakan ditutup ya. Mikrofonnya ditutup semuanya ya. Kali ini kita akan dengarkan sambutan sekaligus penyampaian materi oleh Umi Mimin atau Ibu Simparmin Ginting mentor kita. Tafadhal Umi. Baik, terima kasih Dek Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya teman-temanku. Alhamdulillah senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di sesi eh, tutorial kalkulator SOP hari ini. Yang sebelumnya kita sudah praktek ya teman-teman. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita membuat formulasi resep sabun padat ya supaya nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuat resep sendiri. Ya. Nanti bisa disesuaikan dengan tipe kulit masing-masing dan mudah-mudahan dengan banyak membuat resep dan mengeksekusinya nanti teman-teman akan mendapatkan resep mana yang paling cocok untuk teman-teman semua. Baik, kita langsung saja ya. Ini kita buka dulu untuk aplikasinya ya, tapi ini saya pakainya bukan yang buatan anak saya pakai yang eh, sudah ada. Nah, ini sebentar ya, saya share screen dulu rupanya. Jadi ini ya, teman-teman, kita bisa kita buka dulu seperti ini ya, kita ketik aja shop kalkulator. Ini ya, shop kalkulator. Ini. Nah, udah terlihat ya, teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah kelihatan. Umi, sudah terlihat Baik. Umi. Ya, nah ini kan sudah ada muncul ya, shop kalkulator. Nah, bisa klik yang ini, bisa juga langsung yang ini ya, sama saja. Misalnya kita klik yang di bawah, ini shop kalkulator home. Nah, ini dia muncul seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita tutup aja nih, ya. Ini kita tutup aja, yang muncul-muncul di sini nggak apa-apa kita tutup. Nah, lalu ini isinya. Ya, jadi di sini ada bagaimana cara menggunakannya, petunjuknya. Nah, kita langsung saja masuk ke resepi kalkulatornya. Ya, ini kita close saja. Nah, muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini lalu kita langsung saja kita lihat bagaimana cara menggunakan kalkulatornya. Di sini eh, tujuh ada 7 step ya, 7 langkah yang harus kita lakukan ya untuk menggunakan kalkulator ini. Nah, yang pertama kita lihat tipe dari lainnya, alkalinya ya. Nah, di sini ada NaOH, ada KOH. Nah, dan di sini ada untuk purity dari KOH.
yaitu 90%. Ya. Nah, sedangkan untuk NaOH ini nggak dituliskan purity-nya, berarti dianggap ini adalah purity-nya 100%. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pakai NaOH-nya itu adalah 99% atau 98%, nggak masalah. Nanti teman-teman tinggal jumlah NaOH-nya nanti tinggal dikalikan dengan 100/98 kalau kemurniannya 98%. Atau kalau kemurniannya 99%, tinggal dikalikan nanti jumlah NaOH dikalikan dengan 100/98. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini kita klik seperti ini ya. Kalau kita klik NaOH berarti kita akan membuat sabun sabun padat. Kalau kita kliknya KOH berarti kita akan membuat sabun cair. Nah, kalau kita buat sabun cair berarti kita klik yang purity-nya karena biasanya KOH teknis yang dijual itu adalah yang 90% purity-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat sabun padat, ya sabun bar, maka kita klik yang NaOH. Nih ya, teman-teman. Nah, setelah kita tetapkan kali yang kita gunakan adalah NaOH untuk membuat sabun padat, maka kita menyatakan dulu ya berat oilnya. Nah, berat oilnya kita gunakan satuan yang kita gunakan ya di Indonesia umumnya kita gunakan satuannya adalah gram. Nah, ini dia muncul langsung 500. Ya, kalau misalnya teman-teman mau buat 300 tinggal diganti, diklik 300. Diketik 300 atau mau 1000 ya, tinggal ditulis 1000. Seperti itu ya teman-teman bebas. Jadi teman-teman mau berapa tinggal tuliskan angkanya di sini. Sekarang kita buat misalnya 500 ya. Kita buat misalnya 500 gram. Ya, 500 gram. Oke. Kemudian untuk jumlah air. Ya, jumlah air ini akan kita gunakan untuk melarutkan alkali kita, ya. Nah, ini ada pilihan pertama. Pilihan pertama, ya water as percent of oil, ini secara defaultnya langsung tertulis 38%. Ya, artinya kalau ini yang kita klik, ya nomor satu ini yang kita klik, berarti kita akan menggunakan jumlah air sebanyak 30% dari total oil kita 500. Berarti 0,38 kali 500 gram. Itulah nanti jumlah air kita yang akan kita gunakan pada pembuatan sabun bar ini. Atau kita juga bisa mengklik yang kedua, yaitu lay concentration. Kalau ini boleh kita tulis misalnya, umumnya kita gunakan kalau untuk yang proses dingin, hot process, ya, kita bisa gunakan persentasenya itu konsentrasi alkalinya bisa 30, ya 30%. Tinggal kita tulis 30. Atau kita menggunakan 33%. Tinggal kita tulis gitu ya teman-teman. Nah, itu kalau kita pilih yang nomor 2 atau mau 25% kalau kita ingin membuat eh, sabun artisan yang tidak cepat trace-nya supaya tidak cepat keras ya. Jadi kita bisa tulis 25% atau kita bisa tulis 27% atau 28% gitu ya teman-teman. Nah, atau kita boleh pilih yang paling bawah. Ini ya, water lay ratio. Nah, ini bisa kita pilih, misalnya kita pilih 2:1. Kita ketik 2, langsung klik yang titik 2 ini, 1. Nah, ini bisa ya 2:1 atau misalnya 3:1. Itu ya, bisa kita ketik aja. Ya, jadi kalau kita ketik di sini, misalnya kita pilih yang pertama. Ya, kita tidak 38, tapi kita pilih dia adalah 30. Kan 30-33% ya. Untuk yang proses dingin. Nah, kita pilih 30% di sini. Nah, kalau kita pilih 30% di sini, nanti secara ini untuk lay concentration juga menyesuaikan sesuai dengan pasti nanti kebutuhan jumlah airnya adalah 30%. Sini akan terbaca berapa lay konsentrasinya dan berapa rasio water lay rasionya. Ini pasti sama, jumlah airnya pasti 30% dari total oil. Ya, jadi ada korelasi antara yang pertama ini dengan yang kedua dengan yang ketiga. Jadi salah satu kita isi, nanti ini yang lainnya akan menyesuaikan nilainya, gitu ya. Nah, kemudian step yang keempat yaitu superfat. Nah, superfat ini umumnya adalah kita gunakan bisa 5-10%. Ya.
Nah, jadi kita gunakan saja 5%, bisa juga 7% gitu ya. Nah, superfat ini nanti akan berpengaruh terhadap eh, kelembapan, kekerasan sabun kita gitu ya. Jadi kalau superfatnya tinggi ya sabunnya nanti akan menjadi lembek gitu ya. Jadi umumnya kita pakai adalah 5%. Maka secara default ini tertulis 5%. Nah, untuknya fragrance-nya ini secara default tertulis 31 gram per kilogram. Artinya 3% ya. 3% berarti. Nah, ini teman-teman boleh nolkan, boleh ditulis juga nggak apa-apa ya. Kalau kalau meskipun ada tertulis di sini, kalau nggak mau dipakai fragrance atau pewangi essential oil nggak masalah ya. Jadi itu nggak masalah. Kemudian kita masuk ke yang step kelima. Ya, ini adalah soap quality and fatty acid-nya ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, ini ini kelihatan ya ini. Kalau kita klik di hardness-nya gitu ya. Hardness-nya ini yang direkomendasikan itu adalah kelihatan ya teman-teman yang tulisan hijau di atas. Hmm. Kelihatan? Hmm. Iya kelihatan. Kelihatan. Oke, baik. Nah, ini ada tulisan yang hardness ini ya. Kita lihat di kolom ini ya nilai yang direkomendasikan itu adalah 29 sampai 54. Nah, kalau kita nanti hasil dari eh, kesimpulan kalkulator kita ini kita dapatkan nilai hardness kita lebih tinggi dari 54, ya berarti sabun kita itu lebih keras ya. Nah, kemudian cleansingnya. Cleansingnya itu yang direkomendasikan itu adalah di antara 12 sampai 22 ya. Nah, jadi ya bisa juga nilainya nanti lebih tinggi dari 22. Contohnya misalnya kita membuat sabun yang dominan coconut oil ataupun yang pure ya 100% dari coconut oil kita buat sabunnya. Nah, maka nanti akan kita dapatkan nilai cleansingnya ini di atas yang direkomendasikan, di atas 22. Nah, demikian juga kalau misalnya kita menggunakan pure olive oil, ya kita sebut sebagai castile oil. Kak, maaf, castile soap ya. Nah, itu menggunakan 100% olive oil. Maka nanti kita akan mendapatkan nilai cleansingnya ini di bawah yang direkomendasikan, di bawah 12. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada condition ya. Condition ini itu nilainya adalah 44 sampai 69. Nah, jadi di antaranya ini atau kalau misalnya di atasnya atau di bawahnya ya berarti inilah nilai conditioningnya ya. Kita usahakan yang di tengah-tengahnya ini. Karena itu nanti bagaimana kita mendesain formula untuk pembuatan sabun ini perlu kita eh, pelajari ya. Kemudian bablinya. Nah, bablinya ini dari 14 sampai 46. Nah, kalau misalkan di atas 46 ya berarti dia lebih banyak lagi dia busanya gitu ya. Nah, lalu creamy. Creamy ini 16 sampai 48. Nah, ini juga sama seperti itu ya. Kalau misalkan dia di atas berarti dia lebih creamy. Kalau misalnya kurang dari 6 berarti ya tidak creamy dia. Nah, kemudian kalau iodin. Nah, kalau iodin ini yang direkomendasikan adalah 41 sampai 70. Ya, jadi kalau misalnya kita hasil yang kita buat nanti dari resep kita itu dia misalnya di atas 70, sabun kita ini dia adalah lebih menjadi lembek ya, menjadi sangat lembek gitu. Jadi kita usahakan 41 sampai 70. Nah, kemudian kalau ins ini dia kebalikan ya dari iodin. Nah, kalau ins ini nilai yang ideal itu adalah 160. Ya, jadi yang direkomendasikan adalah 136 sampai 165. Ya, ini menunjukkan eh, kualitas dari sabun bar kita secara fisik gitu ya. Jadi menunjukkan kekerasannya ya. Nah, kemudian ada lagi 8 ada lagi 8 asam lemak yang menentukan sifat dari atau yang menentukan kualitas dari sabun kita tadi. Jadi eh, yang ini batasnya yang hardness mulai dari hardness sampai ins ini tadi ya. Ini
dibentuk dari 8 asam lemak yang ada di sini. Ya. Nah, jadi untuk asam lemak ini ada 2 yang terlibat di situ. Ada yang saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid. Nah, jadi yang termasuk saturated fatty acid ini adalah ya atau asam lemak jenuh di mana rantai karbonnya itu ya ikatan C-nya itu dia tuh rangkap 1 ya. Jadi itu disebut sebagai eh, saturated fatty acid. Jadi rantai karbonnya itu C-nya itu ikatannya itu rangkap 1 ya. Itu ada 4 ya, ada 4 yaitu lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid. Nah, yang 4 ini adalah termasuk asam lemak jenuh ya yang akan menentukan kualitas dari sabun kita. Kemudian ada lagi 4 asam lemak tak jenuh ya yang unsaturated fatty acid yaitu ricinoleic, oleic, linoleic dan linolenic. Nah, untuk yang unsaturated fatty acid ini ada yang terdiri dari monounsaturated fatty acid. Jadi ikatan rangkap rantai karbonnya itu ada yang terdiri dari ikatan rangkap 2 yaitu ricinoleic dan oleic. Ya, ini namanya monounsaturated fatty acid. Ya. Nah, ini adalah yang unsaturated fatty acid, termasuk yang monounsaturated fatty acid. Sedangkan yang 2 ini, linoleic dan linolenic, ini termasuk yang polyunsaturated fatty acid. Jadi ikatan rangkap 2-nya itu lebih dari 1 dalam rantainya itu ya. Terdapat lebih dari 1 ikatan rangkap 2 di dalam rantai karbonnya. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat ya teman-teman dari asam-asam lemak ini, 8 asam lemak ini. Yang perlu kita ingat, yang pertama adalah 2 yang pertama. Ini 2 yang pertama adalah lauric dan myristic. Ya, lauric dan myristic ini menentukan kekerasan sabun. Ya, jadi lauric dan myristic ini nanti teman-teman bisa lihat ya di karakter oil yang ada di tabel yang ada di dalam materi Telegram di kelas materi dasar ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa ngelihat daftar jenis-jenis oil dengan berbagai jenis eh, asam lemak yang dimiliki oleh oil-oil tersebut. Ya, bisa dapat dilihat di situ. Nah, sekarang kita masuk ke 8 asam lemak ini. Apa perannya dalam menentukan kualitas dari sabun? Ya, jadi ada lauric acid dan myristic. Nah, kedua asam lemak ini ya berfungsi untuk membuat sabun keras, ya mengeraskan sabun. Kemudian membuat sabun berbusa, ya membuat sabun berbusa dan sabun tersebut mempunyai daya bersih yang sangat tinggi. Ya, cleansingnya itu sangat tinggi. Sehingga karena dia memberikan eh, pengaruh cleansing yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi lauric acid dan myristic acid ini dapat membuat sabun kita menjadi keras, kemudian dia banyak busanya, ya. Kemudian mempunyai kemampuan membersihkan yang sangat tinggi itu, namun dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Dan walaupun sabunnya keras, tapi ya karena kedua asam lemak ini memiliki rantai karbon yang pendek, maka begitu nanti sabun kita kena air, maka sabun kita itu akan mudah meleleh. Jadi cepat cepat habis ya karena begitu terkena air dia meleleh. Ya, jadi itulah peran dari kedua asam lemak ini, laurik dan myristic di dalam menentukan kualitas sabun kita. Nah, kemudian kita Ini masuk apa ke Umi? dua Umi, dua Umi, kedengaran saturated suara fatty di acid. sini. Ya, kenapa deh? Afwan Umi, Ya, ada masukan minta tolong pengucapannya diperlambat ya karena ini oh, Umi mereka kesulitan untuk mencatat. oh iya iya, oke oke. Ya Umi, Afwan ya Umi. Ya nggak apa-apa deh. Ini kadang-kadang memang kalau ngomongnya pelan-pelan jadi lupa.
Nggak apa-apa. Ini Apa nih diulang Umi? dari sifat-sifat asam lemaknya ya, teman-teman. Baik, Umi. Oke, baik ya. Bismillah, lambat nih. Nah, jadi setelah tadi kita belajar mengenai hmm, kualitas sabun tadi, yang dilihat dari hardness-nya, cleansing, condition, bubbly, creamy, iodine, dan ins. Nah, sekarang kita masuk ke asam-asam lemak yang mempengaruhi kualitas dari sabun tersebut. Ya, jadi di sini ada 8 asam lemak yang mempengaruhi kualitas dari sabun yang ditunjukkan oleh ini tadi ya, creamy sampai ins-nya tadi. Ya. Nah, untuk asam lemak jenuh, saturated fatty acid, terdiri dari 4 asam lemaknya, yaitu lauric acid, myristic acid, palmitic acid, dan stearic. Itu ya teman-teman. Jadi ada 4 asam lemak yang menentukan kualitas dari sabun bar kita, yaitu asam lemak jenuh terdiri dari laurik, miristik, palmitik, dan stearik. Ya. Lalu ada lagi 4 asam lemak tak jenuh yang akan mempengaruhi kualitas dari sabun kita, yaitu ricinoleic acid, oleic acid, linoleic acid, dan linolenic acid. Ya, teman-teman. Nah, jadi kedelapan asam lemak ini ya, yang terdiri dari 4 asam lemak jenuh dan 4 asam lemak tak jenuh, inilah yang akan menentukan kualitas dari sabun bar kita. Ya, kualitasnya tadi dapat dilihat dari hardness-nya, cleansing, condition, bubbly, creamy, iodine, dan ins-nya. Sampai di sini bisa diterima, teman-teman? Bisa, Bisa, Umi. Umi. Insya Allah bisa. Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik ya, kita Lanjut Bu. lanjutkan ya. Nah, sekarang kita kenali lagi nih, apa nih perannya dari masing-masing asam lemak ini dalam menentukan kualitas sabun bar kita. Nah, kita lihat dulu 2 asam lemak yang pertama, ya, yaitu lauric acid dan myristic. Nah, jadi kedua asam lemak ini termasuk asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, di mana yang dimaksud dengan saturated fatty acid ini adalah ikatan karbonnya itu terdiri dari rangkap satu. Jadi kalau kita gambarkan dia tanda kurang, tanda kurang, begitu ya. Nah, kalau nggak salah panjangnya 16 ya, panjang rantai karbonnya. Nah, laurik dan miristik ini termasuk yang asam lemak jenuh yang akan memberikan peran untuk memberikan nilai kekerasan. Ya, hardness-nya tadi, kekerasan, kemudian cleansing-nya yang memiliki nilai cleansing yang tinggi, yang akan memberikan nilai cleansing yang tinggi. Kemudian bubbly, ya, dia akan memberikan busa yang banyak. Nah, itu adalah peran dari laurik dan miristik. Ya, jadi peran laurik dan miristik ini dalam menentukan kualitas sabun adalah membuat sabun keras, ya, kemudian memberikan busa yang banyak, kemudian memiliki efek cleansing yang tinggi, sehingga dengan tingginya efek cleansing yang diberikan oleh laurik dan miristik ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, dan meskipun peran laurik dan miristik ini memberikan hardness yang tinggi, kekerasan yang tinggi, namun bila sabun bar kita tadi sudah kita pakai terkena air, maka
sabun tersebut mudah meleleh, ya, mudah meleleh. Keras tapi mudah meleleh. Nah, itu ya teman-teman, diingat-ingat peran dari laurik dan miristik. Jadi, perannya itu ada tiga, dapat mengeraskan sabun, memiliki busa yang banyak, kemudian memiliki efek cleansingnya tinggi, ya daya bersihnya sangat tinggi, namun kelemahannya dia itu mudah meleleh kalau sudah terkena air. Baik, kita lanjutkan lagi ke dua asam lemak jenuh yang berikutnya, yaitu palmitik dan stearik. Nah, palmitik dan stearik ini berperan dalam menentukan kualitas sabun, yaitu sebagai memberi kekerasan. Ya, palmitik dan stearik ini memberikan kekerasan terhadap sabun. Ya, kemudian, namun palmitik dan stearik ini dia tidak berbusa. Ya, kalau kita hanya menggunakan miristik dan palmitik ini dia tidak berbusa, namun dia bisa menstabilkan busa. Nah, jadi palmitik dan stearit ini tadi memberikan kekerasan terhadap sabun, kemudian berfungsi juga sebagai menstabilkan busa, ya. Kemudian dia creamy, ya. Palmitik dan stearit ini juga membuat sabun kita menjadi creamy, jadi busanya itu creamy, ya. Dan kelebihannya dengan adanya palmitik dan stearik ini tadi, itu bisa menutupi kelemahan dari laurik dan miristik, yaitu membuat sabun kita menjadi keras, namun tidak mudah meleleh kalau terkena air. Sebab rantai karbonnya ya untuk palmitik dan stearik ini masih lebih panjang dibandingkan dengan laurik dan miristik, ya. Meskipun mereka sama-sama termasuk ke dalam saturated fatty acid. Jadi baik laurik, miristik, palmitik maupun stearik ini memiliki rantai karbon dengan ikatan rangkap satu. Ya, itu yang kita sebut sebagai asam lemak jenuh. Bagaimana teman-teman sampai di sini bisa diterima? Bisa, Umi. Bisa tuh, bisa. Ya, Lanjut Umi. tuh. Ini apakah saya udah kecepatan lagi ngomongnya? Tidak, Umi. Tidak ya. Pas. Nah, Tidak, Umi. ya. Umi, aman, Umi. Alhamdulillah. Berarti kita dikasih catatan ya, Umi, tentang sifat ini laurik, miristik, palmitik, dan sterik itu. Nanti Iya, dikasih catatan ya. iya. Ini Bude ya? Erna. Oh, iya Bu Erna mirip-mirip suaranya dengan Bude. Iya Bu. Sebenarnya di ini udah ada Bu, saya tuliskan di Gimana? eh, materi Telegram sudah tele ada kayaknya. tele materi dasar. Nah, Oh, di Telegram, Ge. Telegram materi dasar Bu, udah ada. Oh, iya, eh, iya. ya Nanti di saya cek. akhir-akhir ya Bu ya. Ge. Oke, nah itu tadi peran dari 4 asam lemak jenuh ya yang akan menentukan kualitas dari sabun. Ya, sabun padat kita tadi ya, teman-teman. Jadi ada laurik dan miristik tadi, dia punya kelemahan. Kenapa ini? Nah, laurik dan miristik tadi dia punya kelemahan ya. eh, Kalau terkena air, sabun padatnya tadi mudah meleleh ya. Nah, lalu ditutupi oleh palmitik dan stearik. Nah, kemudian kita masuk ke 4 asam lemak tak jenuh, yaitu unsaturated fatty acid, yaitu ricinoleic, oleic, linoleic, dan linolenic. Nah, untuk ricinoleic ini hanya dimiliki oleh castor oil. Satu-satunya yang memiliki asam lemak ricinoleic ini adalah castor oil ya, yaitu minyak jarak. Nah,
kemudian di mana resinolaik dan oleik ini adalah termasuk asam lemak tak jenuh, ya, yaitu jenisnya adalah monounsaturated fatty acid. Jadi yang dimaksud dengan unsaturated fatty acid itu adalah di mana asam lemak ini memiliki rantai karbon yang ada ikatan rangkap duanya. Jadi punya satu ikatan rangkap dua. Jadi kalau kita gambarkan tadi C garis ya tanda kurang itu ya C garis C. Lalu ada nanti terdapat satu buah tanda sama dengan yang menghubungkan C dengan C tadi ada tanda sama dengan. Itu yang kita maksud dengan rangkap dua. Nah, itu untuk resinolaik dan oleik ada terdapat satu ikatan rangkap dua. Makanya disebut sebagai monounsaturated fatty acid. Lalu dua asam lemak tak jenuh berikutnya yaitu linoleik dan linolenik. Nah, linoleik dan linolenik ini ya termasuk ke dalam polyunsaturated fatty acid. Jadi untuk asam lemak linoleik dan linolenik ini ikatan rantai karbonnya itu ya ikatan rangkap duanya itu lebih dari satu. Makanya namanya polyunsaturated fatty acid. Ya, itu eh, tentang resinolaik, oleik, linoleik, dan linolenik yang termasuk ke dalam unsaturated fatty acid. Nah, di mana tadi untuk yang resinolaik ini adalah satu-satunya asam lemak yang dimiliki oleh castor oil, ya, atau minyak jarak. Nah, resinolaik ini dia berfungsi ya ini melembabkan ya conditioningnya tinggi ya. Dia melembabkan, kemudian dia sebagai foam booster. Kalau dia sendiri sih dia tidak berbusa, tapi kalau dia ada di dalam asam lemak yang lain, maka dia akan berfungsi sebagai foam booster ya. Nah, untuk membangkitkan busa ya. Nah, itu resinolaik. Bentar ya, teman-teman. Oh, nah, lalu oleik. Oleik ini dia memiliki kemampuan conditioning yang sangat tinggi ya. Jadi dia bersifat sangat melembabkan oleik ini. Nah, jadi kehadiran resinolaik dan oleik ini akan membalanskan peran dari laurik, miristik, palmitik, dan stearik ini tadi. Ya, jadi resinolaik ini tadi akan menjadi foam booster, memberikan kelembapan, ya. Nah, kemudian oleik ini memberikan kelembapan, ya, memberikan kelembapan dan melembutkan. Nah, kemudian ada linoleik dan linolenik. Ya, jadi untuk linoleik dan linolenik ini dia juga memberikan peran yang sama dengan oleik ini. Ya. Nah, untuk memberikan kelembapan dan kelembutan. Ya. Nah, jadi dia memberikan bersifat sebagai humektan dan emolien. Ya. Nah, jadi untuk keempat asam lemak tak jenuh ini, ricinoleic, oleic, linoleic, dan linolenik, ya, dan juga keempat asam lemak jenuh, laurik, miristik, palmitik, dan stearik, ini dari pengalaman-pengalaman shopper terdahulu, ya, mereka itu
menyimpulkan gitu ya, ada yang eh, menyampaikan bahwa untuk nilai laurik dan miristik ini ya itu sekitar 20 sampai 30%. Laurik dan miristik sekitar 20 sampai 30%. Kemudian untuk linoleik dan linolenik ya, ini karena dia poliunsaturated, jadi dia asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua yang lebih dari satu, maka asam lemak ini mudah sekali untuk teroksidasi. Ya, kalau dia teroksidasi akan menyebabkan sabun kita tadi menjadi rancid atau tengik. Ya, nah oleh karena itu keberadaan linoleik dan linolenik di dalam pembuatan sabun bar kita itu sebaiknya dibatasi maksimal 15%. Ya, jadi laurik mirisik tadi 20 sampai 30%, linoleik dan linolenik ini tadi sekitar 15%. Berarti sudah 45% ya kalau kita ambil yang maksimalnya ya teman-teman. 15 dan 30 berarti sudah 45%. Berarti 55%-nya itu terdiri dari palmitik, sterik, ya, lalu resinolate dan oleik. Nah, begitulah kira-kira dalam kita memformulasikan sabun bar kita, ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk sabun bar, ya memang nilai hardness-nya itu kekerasannya menjadi wajib ya teman-teman. Jadi wajib karena kita mengharapkan sabun kita yang keras gitu ya dan tidak mudah meleleh. Nah, karena itu kita imbangi karena linoleik dan linolenik ini menyebabkan sabun juga lembek ya. Karena dia unsaturated fatty acid. Ya, asam lemak tak jenuh menyebabkan sabun itu lembek gitu. Karena itu kita butuh si palmitik dan sterik ini tadi ya supaya membuat dia menjadi keras ya untuk membalanskan atau untuk menyempurnakan kekerasan dari laurik dan miristik ini tadi agar sabun kita tidak mudah leleh ya teman-teman. Nah, dan ini juga eh, akan berbeda-beda untuk tipe kulit yang berbeda. Kalau kalau untuk kulit yang berminyak, tipe kulit yang berminyak ya. Nah, tentu saja nilai si resinolaik, oleik, linoleik, dan linoleniknya itu tidak boleh tinggi ya teman-teman. Tidak boleh tinggi karena kita mengharapkan kualitas sabun yang memiliki kemampuan untuk mengurangi minyak yang tinggi. Jadi membersihkan daya cleansing yang tinggi gitu ya. Nah, kita butuh yang laurik dan miristiknya tinggi, teman-teman. Ya, jadi tapi demikian juga dengan palmitik dan steriknya. Jadi untuk yang tipe kulit berminyak, ya 4 asam lemak tak jenuh ini sangat dibutuhkan ya untuk menghasilkan sabun yang keras, kemudian banyak busanya, mempunyai efek eh, membersihkan yang tinggi, ya kemudian kelemahannya tadi dia mengeringkan dan dia lembek. Karena itu perlu kita tambahkan palmitik dan sterik ya. Namun meskipun sifatnya tadi mengeringkan ya karena daya daya bersihnya yang tinggi, namun itu bisa kita balanskan dengan memberikan superfat yang tinggi ya. Superfat yang tinggi, maka kalau kita bisa membuat sabun bar untuk tipe kulit kulit berminyak dengan menggunakan hanya satu oil, yaitu coconut oil. Ya, jadi kita sudah tahu ya eh, untuk coconut itu memiliki daya cleansing yang tinggi. Nah, karena itu nanti kita bisa eh, balanskan dia dengan menggunakan superfat yang tinggi, yaitu 20 sampai 25%. Itu kalau kita menggunakan
eh, pure coconut oil untuk membuat sabun bar. Ya. Jadi kita bisa menggunakan 20 sampai 25% superfat-nya. Nah, nanti superfat inilah yang membantu membuat sabun bar 100% coconut oil ini tidak menyebabkan eh, kulit menjadi kering. Ya, jadi minyaknya dikurangi tapi tidak menyebabkan kulit tadi berubah menjadi kering. Ya, jadi kulitnya menjadi bersih namun tetap lembab. Itu peran dari superfat. Dan selain kita membuat sabun dari 100% coconut oil untuk tipe kulit yang berminyak, kita juga bisa menambahkan keempat asam lemak yang unsaturated tadi, yaitu ricinoleic, ya, oleic, linoleic, dan linolenic. Jadi tadi kita bisa menambahkan ricinoleic yang berasal dari castor oil atau minyak jarak. Kemudian kita bisa memadukannya dengan asam oleik yang kita ambil sumbernya dari uh, olive oil, dan kita bisa juga menambahkan asam lemak linoleik dan linolenic yang bersumber dari sunflower oil dan canola oil. Ya, jadi untuk olive oil itu teman-teman kita bisa substitusi dengan canola oil dan sunflower oil. Tapi tetap persentasenya tidak boleh tinggi ya dalam memberikan jumlah oilnya tadi ke dalam eh, coconut oil tadi. Kalau kita membuat sabun untuk kulit berminyak. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin membuat sabun untuk kulit berminyak, maka kita berikanlah dominannya itu adalah coconut oil. Nah, kalau kita gunakan coconut oilnya tadi untuk membuat sabun untuk kulit berminyak, ya kita gunakan tadi 50% ya minimalnya ya, atau 50 sampai 70. Lalu nanti 30% sisanya kita bisa gunakan oil-oil yang lain ya, soft oil ya, soft oil. Kita bisa gunakan seperti minyak zaitun, kemudian minyak castor oil, ya, sunflower oil ataupun canola oil. Kita bisa tambahkan gitu. Nah, kalau kalau kita tidak 100% menggunakan eh, coconut oil, maka superfatnya tidak perlu setinggi yang pure oilnya, pure coconut oil. Jadi tidak perlu 20 sampai 25%. Kita bisa menggunakan 10 sampai 15% saja ya. Atau kita pakai 12%. Seperti itu ya. Kita ambil tengah-tengahnya 10 sampai 15, kita pakai 12% saja. Kalau kita sudah menggunakan coconut oil yang persentase coconut oil yang tinggi. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita ingin membuat sabun untuk tipe kulit yang kering, ya normal sampai kering, maka kita usahakan ya eh, asam lemak tak jenuhnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai asam lemak jenuhnya. Jadi tadi asam lemak jenuh itu terdiri dari laurik, miristik, palmitik, dan stearik. Ya, nah kita usahakan keempat asam lemak ini ya nanti persentasenya itu lebih kecil dibandingkan dengan keempat asam lemak tak jenuh, yaitu ricinoleic, oleic, linoleic, dan linoleic, linolenic. Nah, kita usahakan persentase yang keempat ini itu lebih tinggi ya daripada persentase yang 4 di atas, laurik sampai sterik.
Itu untuk yang kulit normal sampai kering. Ya. Nah, kalau eh, kulitnya yang ya sangat kering, itu sangat cocok menggunakan Castile soap ya. Castile soap yang terdiri dari 100% olive oil. Nah, namun bisa juga tidak 100% olive oil. Bisa juga kita tambahkan eh, castor oil supaya dia memunculkan busa gitu ya, teman-teman. Dan kita bisa juga tambahkan coconut oil sedikit, palm oil sedikit. Kemudian kita bisa juga tambahkan butter. Nah, kalau butter itu dia memiliki stearic acid. Jadi dia ada stearic acidnya yang akan berfungsi nanti untuk membantu mengeraskan sabun. Nah, jadi kalau kita banyak pakai yang soft oil itu ya teman-teman, soft oil itu di mana dia pada keadaan suhu kamar, ya suhu ruang, dia berada dalam fase cair. Itu namanya soft oil gitu ya. Nah, seperti coconut, seperti hmm, olive oil, sunflower oil, canola oil, sweet almond oil, dan lain-lain. Sedangkan kalau butter, dia itu termasuk eh, yang bentuk hatnya, tapi tidak dalam bentuk oil gitu ya, dalam bentuk butter. Terus ada yang bentuk fat, gitu ya teman-teman. Nah, itu fungsinya si butter tadi, fat dan butter tadi itu adalah untuk membantu mengeraskan sabun, tetapi dia sangat melembabkan, ya melembabkan dan melembutkan gitu. Jadi berbeda dengan palm oil ya. Palm oil itu kan dia mengeraskan sabun supaya sabun tidak cepat leleh, kemudian dia dapat menstabilkan busa dan dia creamy. Kalau efek melembabkannya itu hanya kecil ya teman-teman kalau palmitik meskipun dia punya oleic acid, tapi daya eh, kemampuan untuk melembabkannya dan melembutkan itu kecil kalau bersumber dari palm oil. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau kita nanti kita eh, ada ya yang saya sampaikan di Telegram materi dasar ya untuk yang kulitnya kering ya sensitif kita bisa menggunakan 100% olive oil ya teman-teman. Nah, di mana olive oil ini dia termasuk yang soft oil ya unsaturated fatty acid. Jadi dia akan memberikan sabun bar yang lembek ya, yang lembek kemudian tidak berbusa. Jadi kalau kita lihat nanti cleansingnya, nilai cleansingnya itu nol, gitu ya teman-teman. Kemudian nilai hardness-nya juga dia nol, tidak masuk dalam range, gitu ya. Nah itulah sifat dari olive oil ketika kita buat dia single dalam membuat sabun bar ini. Namun teman-teman ya eh, dari yang kita tahu gitu ya, dari yang kita tahu selama ini ketika membuat kastil sop itu akan membutuhkan waktu kuring yang sangat lama gitu ya, bisa 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu juga sabunnya belum tentu keras gitu ya. Saya pernah bikin dulu ya. Jadi sebelum saya kenal Eco Enzym dan belum banyak belajar tentang pembuatan sabun ini, saya bikin kastil sop itu sudah 1 tahun juga dia masih rapuh ya. Jadi kalau kita patahkan dia masih patah lembek gitu ya. Nah, ini bisa kita akali ya teman-teman, bisa kita akali dengan menggunakan ley concentration atau konsentrasi alkali, dalam hal ini alkalinya adalah NaOH, kita bisa menggunakan konsentrasi larutan NaOH yang tinggi. Ya, bisa kita pakai dari 42 sampai 45%. Nah, ini nanti dengan bantuan juga ekoenzim ya sebagai zat aktifnya ya. Nanti kita bisa dalam minimal 2 minggu, insya Allah sabun kastil kita tadi sudah keras dan pH-nya juga sudah mencapai 8 sampai 9 dan
sudah aman untuk digunakan. Itu di kelas-kelas yang sebelumnya sudah banyak yang membuat ya teman-teman. Nah, untuk resepnya dan penjelasannya itu sudah saya sampaikan di Telegram materi kelas dasar. Nanti bisa teman-teman baca ya teman-teman. Nah, baik. eh, oh ya, nanti bisa kita lihat untuk yang saya katakan tadi, eh, untuk persentase asam lemak dibanding persentase asam 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 lemak jenuh dibandingkan dengan persentase asam lemak tak jenuhnya, nanti kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini kan ada saturated ya, unsaturated. Bisa kita baca di sini. Kalau nanti sudah kita pilih oilnya dan persentase oilnya. Nah, sampai di sini bagaimana teman-teman? Ini adalah cara kita untuk memformulasikan sabun kita tadi. Sampai di sini bagaimana teman-teman? Apakah bisa diterima? Masya Allah, Cik Bisa. Gung. Bahasanya seperti masuk kuliah perkimiaan, Cik Gung. Luar biasa. Masya Allah. Saya Ana, Umi, Denpasar. baik Umi, mungkin gini Umi ya, tapi nanti aja ya pertanyaannya di sesi pertanyaan aja. Mungkin nanti bakal lebih jelas lagi kalau kita sudah masuk ke dalam memasukkan atau input nilai-nilai atau oil-oil ke kalkulator sabun ya Umi ya. Dan Iya, boleh. mungkin izin saran Desi mungkin untuk resepnya itu mungkin yang sama seperti yang kemarin kita kita bikin Umi. Jadi Iya, biar boleh. bisa tahu alasan Umi memilihnya ini sekian persen itu bagaimana, Boleh. kenapa gitu. Boleh, Kemudian Umi. juga superfatnya sekian kenapa gitu. Kira-kira gitu Umi. Iya, boleh. Ya. Boleh Umi. Baik. Jadi gitu ya teman-teman. Maksudnya saya tanyakan tadi hanya untuk melihat apakah teman-teman bisa menerima materi yang saya sampaikan, termasuk apakah saya terlalu cepat berbicaranya atau mungkin terlalu lambat karena saya tidak biasa sebenarnya berbicara lambat-lambat. Kadang-kadang kalau saya berbicara lambat suka muncul teringat yang lain gitu. Jadi kadang-kadang saya lupa, jadi lupa gitu. Jadi eh, mohon dimaklumi kalau seandainya nanti saya ada yang lupa gitu. Mudah-mudahan langsung teringat gitu ya. Baik teman-teman, sekarang inilah tadi yang menjadi dasar bagi kita ya untuk mendesain atau memformulasikan sabun kita ya, untuk ini khusus untuk sabun padat karena sabun padat tadi di sini ada syarat kekerasan ya teman-teman, hardness-nya tadi. Tapi kalau membuat sabun cair nanti lebih enak teman-teman. Lebih gampang kita memformulasikannya kalau kita membuat sabun cair. Karena kita tidak perlu memperhatikan hardness-nya di situ ya. Jadi tidak perlu di situ hardness-nya. Karena bentuknya adalah cair, bukan bentuknya padat. Baik ya teman-teman, sekarang kita masuk bagaimana cara kita untuk menggunakan kalkulator sabun ini. Ya. Nah, jadi kita masuk ke step pertama dulu. Kita akan membuat sabun padat, ya maka kita pilih jenis alkalinya atau lay-nya adalah NaOH. Maka kita klik yang NaOH. Ya, di sini tidak ada dituliskan purity-nya atau kemurniannya ya teman-teman. Jadi dianggap ini kemurniannya adalah 100%. Nah, bila teman-teman menggunakan NaOH yang teknis, yang kita beli ya di pasar, biasanya itu kan biasanya kemurniannya adalah 98 sampai 99%. Paling selisihnya cuma 2% ya. Kalau teman-teman mau lebih akurat, nanti teman-teman bisa menghitung lagi jumlah lay-nya itu dengan cara dari hasil perhitungan kalkulator ini ya. Nanti jumlah NaOH-nya dikalikan dengan 100 per kemurnian dari alkali teman-teman. Misalnya kemurnian alkali teman-teman itu 98%, maka nanti jumlah alkali yang teman-teman akan gunakan pada pembuatan sabun itu adalah jumlah NaOH yang dari hitungan kalkulator ini dikalikan dengan 100 per 98. Itu ya teman-teman.
Tapi kalau misalnya teman-teman enggak, anggap aja 100%, ya berarti teman-teman gunakan yang ada di sini jumlahnya. Ya paling kurang kurang 1 sampai 2% saja cuman ya teman-teman. Itu nanti akan menjadi superfat. Ya kan? Menjadi superfat nanti sebenarnya kalau misalnya dianggap 100% gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau mau dianggap 100% juga nggak apa-apa. Karena di sini tidak ada. Tapi kalau di kalkulator lain ada sih. Seperti kalkulator yang nanti teman-teman bisa buka ya. Kalkulator yang punya saya itu, di situ ada kemurnian dari NaOH. Jadi bisa kita tuliskan berapa kemurniannya. Baik, yang kedua kita masuk ke jumlah oilnya. Ya, kita pilih ini kalau satuannya British pakainya pounds ya, pounds ya. Tapi kita pakai gram. Jadi jangan lupa ya kita pakai gram yang biasa kita gunakan. Nah, misalnya kita buat 500. Ya, kalau mau lebih dari 500 juga tinggal ditulis aja. Misalnya 1000. Ya, biar genap angkanya lebih enak. Kemudian untuk penentuan jumlah air, ya penentuan jumlah air ini teman-teman secara defaultnya tertulis 38%. Artinya kita kalau ini yang kita klik yang nomor satu ini dan angkanya 38, maka nanti sabun kita ini akan pada pembuatan larutan alkali kita akan menggunakan jumlah air sebanyak 38% dari 1000. Berarti 380 gram. Ya, kita gunakan airnya. Nah, tapi kita bisa juga pilih lay concentration. Nah, misalnya kita biasa yang umum kita gunakan 33% misalnya. Ya. Atau kita gunakan water as lay ratio. Misalnya 2,1 misalnya. 2,1. Artinya berarti air yang kita gunakan sebanyak 2,1 kali dibanding dengan jumlah alkali. Ya, teman-teman seperti ini. Nah, ini nanti untuk yang berapa jumlah waternya, berapa konsentrasi alkalinya, ini akan bergantung kepada rasio yang kita pilih. Nanti dia menyesuaikan di sini, ya teman-teman. Lalu kemudian step yang keempat untuk superfat. Nah, tadi kan bisa 5-10% ya teman-teman. Kita pilih saja yang 5. Ya, kita pilih 5. Kemudian jumlah fragrance-nya itu ini adalah 3% dari total oil. Jadi kalau 3% itu berarti ini ya 31 ya, 31 gram. Nah, lalu kemudian kita masuk ke yang kelima. Ini adalah soap quality and fatty acid. Soap quality and fatty acid. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu saya ulang lagi. Lalu kita langsung masuk ke oil, fat, and wax. Ya, jadi oil, fat, and wax ini adalah sebagai sumber dari ke-8 asam lemak jenuh dan tak jenuh ini, teman-teman. Ya, kita pilih di sini. Nah, sesuai dengan resep yang kita praktekkan kemarin, Dek Desi tolong dikoreksi ya. Ini dia menyusunnya berdasarkan abjad ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kita pilih sesuai dengan abjad. Jadi kita kemarin tuh pakainya coconut oil ya. Coconut oil, nah ini coconut oil ya teman-teman. Kita pilih yang 76 derajat. Dia ada yang 82 derajat, ada yang fractionated ya. Kita pilih yang 76 derajat. Ya, jadi 76 derajat ini artinya adalah dia di suhu ini dia meleleh. Makanya di suhu ruang kita dia dalam bentuk liquid. Tapi kalau misalnya suhu turun, misalnya suhu 25 seperti di mall-mall, itu biasanya coconut oil kita itu sudah berubah menjadi solid. Jadi kita lihat warnanya putih nanti gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita pilihlah yang 76. Jadi kita klik aja ya, klik gitu. Muncul ya berubah warnanya ya. Nah, kita sebenarnya bisa pilih yang di sampingnya tanda tambah ini teman-teman. Nanti muncul dia di kolom sebelahnya. Nih, di sini munculnya tapi ini ya. Nah, kalau mau kita hilangkan, tinggal kita klik yang minus, hilang. Nah, jadi kalau saya teman-teman pilihnya jangan yang di tanda tambah ini, tapi add di atas ke ini recipe of list ya, yang masuk langsung ke step 6. Kita klik add. Kalau add nanti dia di nomor 1 munculnya. Nah, ini ya teman-teman, di nomor 1.
Lalu oil yang kedua adalah palm oil ya Dek Desi ya. Palm oil dan olive oil ya. 3 oil kita ya Dek Desi ya. Nah, ini teman-teman untuk yang olive oil ini ada 2. Ini olive oil kalau kita pakainya yang virgin coconut oil atau extra extra virgin coconut oil, light olive oil, kita pilihnya yang olive oil saja tulisannya. Ya teman-teman, kita klik ini. Kita klik add aja langsung ya, supaya dia langsung di nomor 2. Oh ini salah. Oke, ini ya olive oil ya teman-teman. Ini kita klik olive oil. Nah, lalu kita add di sini. Nah, ya. Tapi kalau teman-teman gunakan olive oil yang grade paling bawah, ya level paling bawah, yang olive oil pomace, perasaan ketiga, maka teman-teman klik yang ini, olive oil pomace. Gitu ya teman-teman. Lalu klik add. Nah, berarti kalau kita pilih olive oil pomace, seperti di resep kita, maka si olive oilnya ini kita hilangkan. Berarti kita klik minus. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu oil yang ketiga adalah palm oil. Ini ya, kita pilih palm oil. Ini palm oil. Ini ya teman-teman, klik palm oil. Lalu kita add. Nah, muncul ya teman-teman. Jadi dia berurut dia barisnya. Kalau kita klik add ya teman-teman. Nah, ini dia sesuai abjad nanti. Lalu kita tentukan persentasenya. Ya, kita pilih di sini. Nah, kan ini 1000 ya. Kemarin coconut oilnya berapa ya Dek Desi? Berapa persen ya? Coconut oilnya 24%, Mi. 24%. Kemudian yang ini palm oilnya Palm oilnya 32%. 32%. Olive oilnya Pomesnya 44%. 44. Ini Mm-mm. ya. Oke. Nah, di sini nanti dia harus 100% ya, teman-teman. Kalau kalau jumlahnya nggak 100%, nanti di sini dia tulisannya merah. Ya, nanti untuk berapa gramnya nanti akan muncul dengan sendirinya di sini ya. Nah, lalu setelah kita isi semua oil yang kita inginkan, ya, sesuai dengan yang hendak kita rancang formulanya, ya. Lalu kita masuk ke step yang ketujuh. Step yang ketujuh, ya, calculate recipe. Nah, lalu di sini kita bisa klik dulu yang ini ya. Ini totalnya sudah 100 ya teman-teman. Totalnya sudah 100. Nah, lalu kita nanti view supaya nanti resepnya itu di view di muncul di tab yang lain. Lalu kita tebalkan ya. Nah, lalu kita hitunglah. Kita klik yang ini. Ini apanya yang masalah ini ya? Sebentar ya. Ada yang belum diisi ya. Sebentar ya teman-teman. Oh, nilai water rasionya ini salah ya. Nggak boleh ininya ya teman-teman. Oh, ini koma. Ini nggak boleh koma, titik aja. Titik gini. Nah, kan karena bahasa Inggris ya. Di situ salahnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita view ya hasilnya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kita gunakan total oilnya 1000 tadi ya. Kemudian dengan kita berikan tadi rasionya tadi 2,1 banding 1, maka ini menunjukkan nilai konsentrasinya adalah 32,258. Atau kita bisa buat 32,2%. Ya, teman-teman. Kemudian superfatnya itu tadi kita buat 5%.
Nah, kemudian water as percent of oil weight-nya itu 29,6%. Jadi ini teman-teman yang punya korelasi tadi. Ketika kita tetapkan water lay ratio-nya 2,1 banding 1, maka ini akan terhitung lay konsentrasinya adalah 32,258% dan water as percent of oil weight-nya itu adalah 29,6%. Ya, jadi ini punya korelasi yang tiga ini ya teman-teman. Superfat-nya tadi kan memang kita setting ya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya kita lihat di sini. Untuk nilai saturated dan unsaturated rasionya itu adalah 43 banding 57. Nah, ini yang tadi saya katakan teman-teman. Kalau untuk kulit normal ya sampai sampai yang kulit kering kita usahakan nilai unsaturatednya ini lebih tinggi daripada nilai saturatednya. Nah, di sini sudah terpenuhi ya teman-teman. 43 banding 57. Itu teman-teman. Nah, lalu di sini iodinnya 56, ins-nya 154, fragrance rasionya 31, fragrance weight-nya itu beratnya adalah tadi berarti 3,1% ya, jadi 31 gram. Nah, lalu kemudian ini kebutuhan alkalinya ya teman-teman. Kebutuhan alkalinya itu adalah untuk jumlah oil kita yang 1000 gram tadi yang terdiri dari 3 oil dengan persentase masing-masing, maka jumlah NaOH yang dibutuhkan adalah 140,95. Nah, kalau komanya ini 95 udah besar dari 5, kita bisa genapkan menjadi 141 ya teman-teman. Kemudian jumlah water yang kita butuhkan adalah 295,99. Ini juga kita bisa genapkan menjadi 296. Ya, jadi total waternya 296, total alkalinya, total NaOH-nya 141. Total oilnya adalah 1000 gram. Ya, 1000 gram. Nah, lalu di sini kita lihat jumlah dari oil kita tadi sesuai dengan jenisnya. Ya, coconut oil tadi kita tetapkan 24%. Berarti 0,24 dari 1000. Berarti 240 gram. Palm oilnya 32%. Berarti hitungannya adalah 0,32 dikali 1000. Berarti 320. Olive oil pomesnya 44%. Berarti 0,44 dikali 1000. Berarti 440 gram. Total dari ketiganya adalah 1000 gram. Sudah benar. Nah, lalu kita lihat di sini kualitinya tadi teman-teman. Quality berdasarkan hardness, cleansing, conditioning, bubbly, creamy, iodine, dan ins-nya. Ini range yang direkomendasikan. Nah, sekarang kita lihat untuk hardness-nya teman-teman. Hardness-nya itu kita 42. Ya, 42. Berarti masih masuk dalam range. Tapi bukan yang teratas. Berarti bisa dikatakan sabun kita ini ya tidak terlalu keras gitu ya. Kemudian cleansingnya kita 16 karena kita pakai coconut oil ya teman-teman. Jadi masih ada nih nilai cleansingnya ini masih di antaranya ini. Kemudian conditioningnya ini 55 ya. Di sini ya di atas ini ya di antaranya masih ya teman-teman. Kemudian bablinya 16. Jadi karena memang kita kan memang tidak coconut oilnya kan tidak banyak ya teman-teman. Jadi dia range-nya masih masuk di sini tapi dia di 16. Creamy. Creamy-nya ini di 26. Berarti sabun kita ini masih creamy ya, masih termasuk creamy. Nah, iodinnya itu 56. Tadi kan 60 ya yang idealnya ya. Nah, karena kita soft oilnya olive oilnya tadi lumayan tinggi ya 44%. Ins-nya 154 masih masuk. Nah, inilah dia kualitas sabun kita teman-teman. Nah, kualitas sabun kita ini ada korelasinya dengan eh, asam lemak yang terdapat di sini. Nah, coba kita lihat ya tadi teman-teman. Lauric sama miristik. Lauric sama miristiknya tadi, kalau supaya dia tadi keras tadi, kita pakai 20-30% ya. 20-30%. Tapi ternyata kita kan cuma 17%. Kemudian palmitik sama stearic acid. Ya, palmitik 24 tambah 4 tambah 22 tambah 4 berarti 26. Kalau kita jumlahkan dengan ini, dia sudah mencapai ini ya, 43 berarti jumlahnya ya, 43 ini. Jadi kalau kita jumlahkan yang lauric, miristik, palmitik, stearit itu jumlahnya 44. Nah, lalu
Untuk yang 4 asam lemak berikutnya, yang unsaturated fatty acid, ya ricinoleic, oleic, linoleic, dan linolenik. Nah, di sini kita lihat ya, untuk ricinoleicnya 0, karena kita tidak menggunakan castor oil. Kan tadi satu-satunya oil yang memiliki asam lemak ricinoleic itu adalah castor oil atau minyak jarak. Karena kita nggak pakai, berarti ini 0. Nah, kita lihat oleiknya. Oleiknya tinggi ya teman-teman, 45%. Linoleic dan linolenik ini 10%. Berarti ini kan masih oke ya, 10%. Nah, kita di sini oleiknya ini tinggi 45%. Lalu 45 ditambah 10 berarti 55 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan 55. Nah, ini dibuat 57, ini 43. Jadi genap ini kan totalnya harus 100 ya teman-teman, persentasenya harus 100. Nah, padahal di sini kan jumlahnya tidak 100 ya. Namun di sini ada ya, ada asam lemak itu baik yang jenuh maupun yang tak jenuh yang tidak masuk di dalam di sini, yang tidak dimasukkan ke dalam sop kalkulator ini gitu. Sebenarnya kan ada ya, selain yang 8 ini kan ada lagi asam lemak yang memiliki rantai karbon yang lebih pendek gitu ya. Namun tidak dimasukkan dalam sop kalkulator ini. Jadi ini dia sebenarnya terhitung tapi tidak dimunculkan di sini ya teman-teman. Nah, inilah dia kesimpulannya. Jadi kita dapatkan 43 banding 57. Jadi sabun kita ini termasuk sabun yang cocok untuk kulit normal sampai kering. Nah, namun kalau ada yang memang kulitnya sangat kering, kalau dia merasa dengan perbandingan oil-oil yang kita berikan ini, persentase oil yang kita berikan, dengan saturated unsaturatednya itu 43 banding 57, merasa masih kurang melembabkan, masih terasa seperti kering, ya berarti bisa ditambahkan lagi. Nah, bisa ditambahkan lagi ya di sini, bisa ditambahkan dengan butter ya teman-teman. Nah, misalnya ini palm oilnya bisa dikurangi. Palm oilnya bisa dikurangi, ya kan? Kita tambahkan dengan butter. Nah, karena di butter ini kan ada stearic acidnya. Ada stearic acid yang membantu mengeraskan, tapi dia sangat melembabkan dan melembutkan. Jadi si palm oilnya ini kita kurangi, jangan 32%. Nah, kita bisa tambahkan butter gitu ya. Misalnya kita gunakan butternya itu misalnya 10%. Kita butternya bisa cocoa butter, shea butter, elite butter, avocado butter ya, dan butter-butter yang lain. Nah, itu kita bisa gunakan 10%. Karena eh, shea butter ya, penggunaan butter ini juga ada batasannya teman-teman. Jadi penggunaan oil, fat, butter itu semua ada batasannya. Ya, itu bisa dilihat di karakter oil di materi Telegram kelas dasar ya teman-teman. Jadi ya memang kita perlu belajar dalam kita mendesain sabun ini. Jadi kita bisa melihat nanti misalnya coconut oil dia punya punya sifat apa saja. Mulai dilihat dari hardness-nya, cleansing-nya, bubbly-nya, dan seterusnya. Nah, jadi disitulah kita nanti dengan kita tahu sifat-sifatnya tadi, inilah kita formulasikan ke dalam resep ini, teman-teman. Jadi memang ya kita perlu mencoba untuk membuat resepnya, lalu kita lihat kesimpulannya seperti apa. Ya, jadi dengan mudah-mudahan dengan yang sudah saya sampaikan tadi tentang sifat-sifat dari kedelapan asam lemak ini, teman-teman bisa memadukannya nanti dalam membuat sabun bar yang seperti yang teman-teman inginkan. Jadi ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini ada grafiknya. Nah, angka-angka ini tadi terjemahkan dalam bentuk grafik nih, dalam bentuk diagram batang. Ini kita lihat ya. Ini kekerasannya kan 42%. Dari 100% dia 42%. Nah, cleansingnya nih kan rendah ya teman-teman. Nah, conditioningnya tinggi kan. Nah, hampir 60% ya. Bubbly-nya, nah ini kecil ya. Jadi bisa dibilang ya busanya nggak banyak ya. Nah, tapi dia creamy kan. Nah, ini creamy dia. Inilah teman-teman. Nah, kalau ini kita lihat dari asam-asam lemaknya tadi. Jadi dia ini ya ada korelasinya antara yang sifat-sifat kualitas sabun ini dengan asam lemak ini. Jadi kalau kita lihat ya berkorelasi dia. Ini ya, si
laurik miristik ini kan. Nah, laurik miristik, palmitik, sterik. Nah, ini nanti yang menyebabkan munculnya kekerasan, cleansing, gitu kan ya, conditioning juga ya. Nah, lalu kemudian si eh, oleik, linoleik, linolenik. Nah, ini ya menyebabkan conditioningnya jadi tinggi kan? Conditioningnya dia tinggi. Nah, babinya enggak. Lalu dia creamy ya, creamy. Ini teman-teman, bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa print resepnya ini, bisa kita simpen ya. Kita bisa print langsung kalau dihubungkan dengan printer, tapi kalau enggak, kita bisa simpan dalam bentuk soft filenya. Jadi kita tulis namanya, gitu ya. Kita tulis cara untuk menyimpan filenya. Kita tulis di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa print resepnya, ya. Nah, ini kalau kita simpan ya teman-teman. Nah, sebelum disimpan, saya ini dulu ya teman-teman untuk mengatur jumlah ininya. Nah, untuk mengatur jumlah airnya, kita bisa tulis not di sini ya, notes-nya. Aditifnya mau apa di sini, kita tuliskan aja notes. Nah, yang tadi kita kan jumlah NaOH-nya tadi kan, jumlah NaOH-nya 141 gram. 141 gram. Iya, 141 gram. Ya betul lah. Ini karena saya kalau nyimpan file biasanya suka saya pakai huruf kapital. NaOH 141 gram. Lalu kemudian waternya ya. Total water Water aja. Total water ya. 296. 266 ya Bu ya. 266 gram. 96. Salah ya. 296. 296. 296 gram. Nah, ini yang kita buat. Nah, ini kita buat terdiri dari gitu ya. Terdiri dari, nah ini ya teman-teman. Satu. 200. Nah, mau apa kita buat ini? Jadi boleh, mau kita pakai misalnya air distilasi ya. Air distilasi. Bisa juga mau kita pakai frozen misalnya ya. Frozen Ya. jus buah, jus sayur. Misalnya ya. Susu misalnya ya. Susu. Ya kan susu segar atau susu fermentasi, susu fermentasi ya dan lain-lain ya dan lain-lain. Tapi ini wajib kita frozen ya teman-teman kalau dia berupa ini ya. Nah ini kita berikan minimal kita berikan sejumlah NaOH-nya. Karena NaOH-nya 141, kita bisa kasih kita genapkan aja misalnya mau 145. Boleh gitu ya, 145 gram. Maaf. 145 gram ini ya. Nah, nanti ini kita pakai untuk melarutkan NaOH. Nah, kita boleh juga mau 150 juga boleh ya, teman-teman. 150 juga boleh, minimal kan 141. Jadi kita berikan aja biar genap angkanya 145. Nah, lalu yang kedua, berarti sisanya berapa ini ya, teman-teman? Tolong dibantu ya. 296 dikurang 145 atau 146 lah kita berikan sini biar genap ya. 146. Saya biasanya gitu biar gampang hitungnya. 146. Berarti sisanya berapa ya? 250 ya? 150. 150 ya? Maaf, 150. Ya. 150. Berarti kita kita ganti ya. Nah, ekoenzim. Ekoenzim berarti 150 50. gram. Ini langsung kita mix ke oil ya supaya nanti tidak menggerindil sabunnya ya. Adonannya. Jadi biasanya saya mix aja ke oil supaya nggak menggerindil. Kalau langsung kita campur dengan larutan alkalinya, biasanya terlalu cepat dia nanti trace-nya, tapi
tidak seragam. Nah, berarti sudah cukup ya semuanya ya teman-teman. Ini ya. Nah, lalu kemudian untuk aditifnya. Nah, aditif ya kan. Nah, kalau kita pakai aditifnya bubuk, ya kan bubuk Bubuk itu kunyit. bisa 2 sendok makan per 500 gram oil. Per 500 gram oil. Nah, berarti kalau ini berarti kita pakainya ini kan berarti kita pakainya kan 4 sendok makan ya teman-teman. 4 Sendok. sendok makan karena kita 1000 gram. Nah, terus bisa juga misalnya teman-teman mau tambahkan apa garam misalnya ya karena kan kurang tadi kan hardness-nya rendah itu ya. Nah, kita bisa tambahkan garam. Saya garam kita pakai 3% gitu ya, tidak usah banyak-banyak apalagi kalau untuk kulitnya yang kering ya jangan banyak-banyak ya. Kita gunakan 3% dari total oil. Dari total oil. Berarti berapa? Kalau 3%, 30. 30 gram ya. Iya. 30 gram. Nah, 30 gram. Ya, 30 gram. Nah, nanti ini bisa kita larutkan. Jadi, kita larutkan dulu dia, kita campur dengan larutan alkali. Ya, atau bisa juga garam ini yang bentuknya sudah halus banget, ya kan? Nanti kita mix ke dalam campuran adonan kita pada saat sudah light trace. Bisa juga seperti itu, ya. Jadi garam yang ini, garamnya 3%, ini ya. Ini lalu kita buat, ini bisa dilarutkan dan dimix dengan larutan alkali, ya kan? Atau yang dua, garam dihaluskan dan dimix Dimix. ke dalam adonan saat light Terus. trace. Nah, itu teman-teman. Misalnya teman-teman juga mau nambahkan juga gula misalnya gitu ya. Gula atau madu gitu. Boleh juga gitu ya. Misalnya yang untuk aditif yang ini tadi aditifnya yang bubuk-bubukan. Bubuk-bubukannya bisa charcoal, bidara, binahong, macam-macam ya teman-teman ya maksudnya ya. Boleh bubuk-bubuk apa aja, tapi totalnya nanti kalau mau dicampur-campur pun totalnya itu hanya 4 sendok makan. Lalu kalau misalnya garam, ini garam ya. Kalau garam, garam tadi sebenarnya 1 sampai 3% ya teman-teman. Bisa 1 sampai 3%. Kalau mau yang paling tingginya 3%. Jadi garam ini dia fungsinya membantu mengeraskan sabun. Kemudian dia juga bisa sebagai humektan ya, melembabkan juga. Bisa juga dia sebagai pengawet. Bisa juga dia sebagai buffer untuk menghilangkan racun-racun gitu ya. Nah, namun kalau banyak dia ini nanti juga membuat sabun sangat keras dan dan bisa rapuh sabunnya. Kemudian bisa juga tidak tahan untuk kulit-kulit tertentu yang sangat sensitif gitu ya. Dengan sabun garam ini bisa menyebabkan iritasi. Jadi tergantung kepada kulit teman-teman. Beda lagi kalau kita bikin sabun garam ya teman-teman. Kalau ini kan ceritanya bukan sabun garam, tapi fungsi garam di sini hanya untuk membantu mengeraskan sabun. Tapi kalau sabun garam itu bisa kita tambahkan sebanyak 10% sampai 100% dari jumlah oil. Bisa, itu namanya sabun garam gitu ya. Nah, namun untuk pemakaiannya juga tidak setiap hari karena nanti ya bisa ini kulitnya bisa bisa kan dia bisa berfungsi untuk sebagai scrub ya untuk menghilangkan kulit-kulit sel-sel kulit mati ya teman-teman. Nah, makanya dia nggak boleh tiap hari dipakai gitu. Kalau ini kita bukan sabun garam, tapi garam ini sebagai aditif ya teman-teman, bukan kita bikin sabun garam. Kalau bikin sabun garam tadi dia memang sebagai scrub, kemudian juga untuk menambah volumenya. Ya, jadi volumenya kan makin berat dengan adanya garam ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini ya, untuk menambahkan garam ini bisa 2 cara tadi, seperti ini.
Nah, kalau misalnya teman-teman mau nambahkan lagi aditif yang lain, misalnya seperti gula gitu ya, gula pasir atau madu ya, gula pasir atau madu ini ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ini juga bisa kita tambahkan ini 1% ya, 1%, 1% dari jumlah oil atau kita pakai 1 sendok makan ya, 1 sendok makan aja per 500 gram oil. Ini teman-teman. Udah. Jadi ini juga bisa mix ke oil saja ya, mix ke oil. Mix ke oil atau mix ke larutan alkali. Itu ya untuk pemasukannya. Nah, udah teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kalau caranya seperti biasa ya. Nah, bisa kita simpan ya teman-teman. Ya, kita simpan. Nah, ini resep kita tadi kan. Sudah seperti ini. Kita simpan. Nah, ini yang print langsung ini. Ya, jadi begitulah caranya ya. Kalau kita simpan seperti itulah teman-teman caranya. Sudah teman-teman selesai ininya ya. Ini seperti ini. Nah, gimana Baik, teman-teman? cukup ya, Umi. Iya, cukup. Iya. Baik. Kalau gitu kita buka sesi pertanyaan ya, Umi. Ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kolom kolom chat ya. Saya akan bacakan dulu yang ada di kolom chat ya, teman-teman ya. Dan ini kita mau percepat aja ya, Umi ya, karena Iya, waktunya ini sempit saya sekali. stop aja share screen-nya boleh? Gimana, Mi? Di stop share screen-nya? Di stop share sebentar. Ya, enggak, saya stop aja share screen-nya Oh ya. iya iya, ha. Tafadhol, Umi. Oke, baik. Ya. Silakan teman-teman. Iya, saya akan buka chat yang sudah masuk dulu ya, yang sudah bertanya di grup. Ya, yang pertama tadi, oh ya, saya sekalian mengumumkan ya bahwa akses kita ke Telegram itu hanya diberikan kepada murid-murid Umi Mimin saja. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam grup Telegram harus jadi muridnya Umi Mimin. Seperti itu ya, Umi ya. Iya, Dek. Ah, ah. Baik, sebentar tadi karena dia sudah tinggi ya. Nah, ini Umi yang tadi mudah teroksidasi atau ransit, yang mono atau polysaturated Umi. Yang lebih mudah teroksidasi itu yang polisaturated. Maaf, yang Polysaturated. polyunsaturated. Yang linoleic dan Polyunsaturated. linoleic. Ya, apa Umi nama asam lemaknya? Asam polyunsaturated, Mm-mm. polyunsaturated fatty acid. Linoleic dan linolenic. Linoleic dan linolenic. Baik, Linolenic. pertanyaan Itu dari yang lebih mudah ya. Makanya tadi kita usahakan maksimalnya itu 15%. ya. Baik, selanjutnya Umi. Ketika jumlah air diketahui, jumlah NaOH diketahui, lalu ekoenzimnya diambil jumlah dari mana? Oh iya, jadi kita buat yang genap-genap aja ya Bu, yang enaknya. Misalnya sesuai dengan jenis oil dan jumlah oil yang kita berikan tadi, terhitunglah secara kalkulator kebutuhan NaOH-nya misalkan kita bilang 100 gram. Misal ya teman-teman. Nah, misalnya airnya butuhnya misalnya 250 gram. Misal ya. Misalnya butuh airnya 250 gram, sedangkan NaOH-nya 100 gram. Maka air yang 250 gram ini akan kita buat terdiri dari air dan ekoenzim. Ya, airnya tadi boleh air destilasi, boleh air-air yang lain ya teman-teman. Tapi kalau misalnya airnya dari buah-buahan atau sayur-sayuran atau dari susu itu kita frozen. Jadi minimal kita berikan adalah 100 gram ya air atau penggantinya tadi untuk melarutkan NaOH. Misalnya kita berikan misalnya 150 gram, misal supaya lebih mudah larutnya ya teman-teman.
Misalnya kita pakai jus timun misalnya, kita pakai yang frozen, kita pakai 150 gram. Nah, nanti yang 150 gram ini kita pakai untuk melarutkan NaOH. Berarti sisanya kan 100 gram lagi ya teman-teman, sisa airnya kan. Nah, yang 100 gram ini bisa kita ganti dengan ekoenzim. Nah, nanti ekoenzimnya langsung kita mix ke oil. Nah, berarti kan totalnya sudah 250 ya teman-teman. Jadi cara penentuannya adalah untuk dari jumlah total air, ya kan? Maka sebagiannya harus kita berikan untuk melarutkan NaOH. Jumlahnya adalah minimal sebanyak jumlah NaOH. Sisanya itu kita ganti dengan ekoenzim. Begitu teman-teman. Ya, baik. Insya Allah sudah jelas ya. Untuk sabun artisan supaya tidak terlalu cepat keras, water atau superfatnya berapa ya, Umi? Kalau untuk superfatnya teman-teman itu bukan tergantung kepada apakah kita membuat sabun artisan atau tidak. Tapi superfatnya itu adalah berdasarkan jenis sabun yang mau kita buat. Misalkan kalau kita mau buat untuk sabun kulit berminyak tadi teman-teman, maka superfatnya tadi tinggi, yaitu 20-25%. Nah, superfat ini khusus untuk yang 100% coconut oil, meskipun tinggi superfatnya, tidak akan membuat sabunnya itu menjadi lembek dan cepat rusak. Nah, berbeda dengan kalau kita membuat sabun untuk kulit normal sampai kering. Kita tidak boleh memberikan superfatnya 20-25%. Maka nanti sabun kita akan menjadi lembek dan cepat teroksidasi gitu. Kalau kalau tinggi superfatnya. Jadi superfat tadi bukan fungsi dari eh, apa ya? Bukan fungsi dari lay konsentrasinya ya. Tapi superfat itu adalah fungsi dari peruntukan sabunnya untuk tipe atau jenis kulit apa gitu. Baik. Jadi kalau untuk kulit normal sampai kering tadi cukup kita berikan 5-7%. Kalau misalnya untuk kulit kering kita bisa berikan 7%. Kalau normal 5%. Tapi kita bisa saja pakai yang umumnya gitu ya. Umumnya selain untuk sabun kulit berminyak, kita bisa pakai 5%. Itu sudah cukup ya. Kalau mau ditambah Ya, ya baik. sampai 7%. Jadi tergantung tergantung sabunnya pembuatannya untuk jenis kulit apa ya, Umi ya. Iya Dan benar kemudian Dede. jadi semakin semakin kita butuh kelembapan, maka mungkin superfatnya lebih lebih makin tinggi gitu, Mi ya. Benar. Namun tetap ada batasan ya Dek Desi ya. Iya, iya, Umi. Baik, Umi, selanjutnya kalau cleansing lebih tinggi dari rank maksudnya ya. Iya. Cleansingnya lebih tinggi dari rank yaitu 27 dan INS-nya 169. Berarti Iya. ada yang harus dikurangi ya, Umi. Dan kemudian apa efeknya? Iya, jadi kalau tadi cleansingnya tinggi ya teman-teman, itu kan berarti di situ banyak terdapat eh, lauric acid dan eh, myristic acidnya kan. Nah, itu sumber yang terbanyaknya itu adalah pada coconut oil atau palm kernel oil, PKO ya, beda dengan palm oil. Nah, terus ada babasu ya, babasu oil. Nah, jadi dari tiga oil tersebut itu eh, akan memberikan nilai cleansing yang eh, sangat tinggi. Berarti kalau kita mau bikin kulit yang berminyak kan cocok ya. Tapi kalau mau Iya, untuk kulit normal sampai kering, nggak boleh tambah ininya tambah kering ya, Mi cleansingnya ya. terlalu tinggi, gitu kan ya. Mm-mm. Jadi kita kurangin gitu. Biasanya kan coconut oil, palm kernel oil atau babasu yang menyebabkan nilai cleansingnya sangat tinggi gitu. Tinggi. Nah, makanya kita kurangin penggunaannya. Seperti yang kita buat tadi kan, kita pakai sebanyak 24% gitu ya. Nah, atau gini, kalau kita buat untuk kulit, peruntukannya untuk kulit eh, normal sampai kering, kita gunakan maksimal coconut oilnya itu 25% saja. Iya, jadi bisa dikurangi dari jenis minyak ya, Umi ya. Ya, Dari situ ya, Mi ya, ya.
Karena dari kan kalau pemilihan. babasu jarang yang kita gunakan ya, babasu palm kernel oil ya, PKO kan jarang. Kita kan coconut ya, Iya, sumbernya lebih banyak dari coconut. Jadi iya, dikurangin saja coconutnya. Pakailah maksimal 25% tadi. Kalau bukan baik. untuk kulit berminyak. Iya, Umi. Baik, selanjutnya Mi, untuk menambah kelembapan, apakah harus ditambah butter atau boleh dengan menaikkan super fat saja? Nah, ini karena butter harganya lumayan mahal katanya Umi. Iya, memang benar butter tuh mahal ya, sesuailah dengan kualitas sabun yang dia berikan ya teman-teman. Jadi Mm-mm. berbeda ya super fat dengan menambahkan butter untuk kelembapan. Karena kalau super fat tadi ya tidak boleh kita buat banyak-banyak karena nanti membuat sabun kita menjadi lembek Iya. dan cepat rancid. Nah, itu kalau kita menambahkan super fat. Makanya kenapa sabun-sabun natural yang kita buat itu kan tidak tidak sekeras sabun pabrikan ya, teman-teman. Iya, Karena betul. kalau sabun pabrikan itu kan super fatnya juga kecil. Kemudian dia eh, gliserinnya itu sudah dipisahkan, sudah diekstrak. Karena apa? Kehadiran super fat yang tinggi dan gliserin itulah yang nanti membuat sabun kita itu lembek dan cepat rancid. Nah, Mm-mm. kalau kalau secara normal ini teman-teman, ketika kita ketika kita mereaksikan oil, fat, dan butter tadi dengan larutan alkali kan akan terbentuk sabun ya, garam asam lemak yaitu sabun plus gliserin atau gliserol. Nah, kalau sabun natural kita kan masih ada gliserin di dalamnya. Nah, itulah yang membuat sabun kita tadi menjadi lembab. Namun ya lembek sabun kita tadi gitu karena ada gliserinnya dan ada super fatnya tadi. Nah, itu jadi Mm-mm. kalau kita buat super fatnya tadi tinggi, bukan berarti dia berfungsi untuk melembabkan, gitu teman-teman ya. Jadi Betul. kalau mau melembabkan, pilihlah oilnya yang bisa melembabkan tadi, conditioningnya tadi yang tinggi ya, seperti butter salah satunya. Kemudian yang soft oil, olive oil, canola oil, sunflower oil, sweet almond oil, rice bran, dan lain sebagainya yang soft oil. Namun kalau banyak kita tambahkan soft oilnya, nanti sabun kita lembek. Kan itu ya perkaranya lembek. Jadi kita usahakan Betul. ambil yang banyak stearic acidnya. Tapi dia juga Nah, kalau misalnya, Mm. Ya, Umi. butter, ya butter, butter. Beda pula dengan stearic acid yang sudah murni itu ya teman-teman. Dia tidak melembabkan, dia membuat creamy dan mengeraskan ya. Berbeda dengan butter. Kalau butter kan selain stearic acid dia punya yang lain gitu ya untuk melembabkan. Terima kasih. Ya, dan kemudian Umi, bagaimana? Ini kebuka. Bagaimana dengan penggunaan aditif, Umi? Kira-kira peran untuk melembabkan ini bisa digantikan nggak dengan misalnya lidah buaya, ekstrak lidah buaya gitu, Mi? Begini ya, jadi sifat dari sifat asam lemak yang terdapat pada oil itu tidak bisa digantikan oleh aditif gitu ya teman-teman. Jadi kalau Mm-mm. kayak sabun pabrikan itu kan memang benar-benar glisernya diambil tapi ditambahkannya pelembab sintetis. Nah, tapi kalau kita tambahkan lidah buaya, bukan berarti lidah buaya itu bisa memberikan kelembapan menggantikan sifat yang melembabkan dari oil tadi. Itu teman-teman. Jadi dia hanya bersifat sebagai aditif. Aditif itu adalah untuk menambah benefit dari sabun kita, tapi tidak untuk menggantikan eh, asam-asam lemak yang terdapat pada oil, fat, dan butter tadi. Gitu Mm. teman-teman. Jadi tetap dari pemilihan oil itu sendiri ya, Mi ya? Benar. Jadi nggak bisa misalnya kita pakai pure coconut oil, 100% coconut oil. Dan kita harapkan dia bisa menjadi melembabkan bagi tipe kulit yang kering. Lalu kita Iya. ganti misalkan lay-nya itu apa namanya pelarut alkalinya itu gel lidah buaya atau lidah buaya misalnya gel lidah buaya yang nggak bisa ya teman-teman berbeda ataupun kita pakai misalnya santan kelapa sebagai pelarut alkalinya ya kan ataupun susu kefir misalnya yang kita bekukan ya tetap tidak sama ya perannya dengan asam Oil. lemak yang terdapat di oil-oil tadi misalnya di olive oil gitu ya pasti beda Mm-mm. teman-teman Baik, Umi. ya. Baik, Jadi tetap Umi. aditif ya tetap aditif untuk Ya, menambah benefitnya. iya.
Baik Umi, sedikit Desi percepat ya Umi ya. Kalau Iya. resep, karena kita udah mau maghrib di sini. Kalau resep di yang tadi yang kita bikin itu mau ditambahkan castor oil, yang dirubah oil yang mana Umi? Seperti itu. Oh iya, itu kalau kita mau tambahkan castor oilnya, kita bisa kurangin olive oilnya. Nah, jadi kalau castor oil itu teman-teman, itu kan bisa 5-15%. Tapi umumnya dipakai 5-7%. Kalau saya biasa pakainya kalau di sabun bar itu 5%. Kalau di sabun cair saya pakai 7%. Dia nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak juga nanti sabunnya lembek dan lengket. Makanya nanti teman-teman Mm-mm. bisa baca kembali ya eh, batasan penggunaan oil, fat, dan butter pada pembuatan sabun bar. Baik. Lanjut ya Umi. Iya, silahkan deh. Apa dampaknya ke sabun jika kita gunakan hitungan NaOH 100%, padahal NaOH-nya cuma 98% Umi. Seperti itu. Pertanyaannya? Apa dampaknya ke sabun jika Oh kita iya, gunakan hitungan iya, iya, NaOH-nya 100%? iya. Dampaknya superfat kita menjadi lebih. Karena kan kalau kemurniannya 100% dengan kemurnian 98%, berarti kan kalau kita kita anggap 100% kan jumlah alkali yang kita gunakan lebih sedikit dari yang kemurnian 98%. Bedanya kan 2% ya. Jadi Mm-mm. kita menjadi diskon alkali kan? Diskon alkali 2%. Kalau aslinya kita pakai yang purity NaOH kita 98%, tapi kita hitung 100%, berarti kan kurang 2% ya jumlah alkali Betul. kita. Makanya itu nanti akan menyebabkan superfat bertambah 2%. Iya, artinya ada oil yang tidak tersabunkan ya Umi ya. Betul, karena kan NaOH-nya eh, kita kurangi ya. Berarti Iya. superfatnya bertambah 2%. Baik, Umi selanjutnya ya Mi. Iya, Dek, silahkan. Ricinoleik dan oleik sama-sama melembabkan. Apa beda keduanya Umi? Iya, bedanya kalau yang ricinoloid ini tadi, dia bisa sebagai foam booster. Sama-sama melembabkan dia. Dia Baik. bedanya bisa sebagai foam booster dan hanya dimiliki oleh eh, minyak minyak jarak atau castor oil. Ricinoleik itu ya Umi ya. Iya, benar Dek Desi. Oh baik. Umi, kalau mau bikin sabun warna-warna, sabun 4 warna misalnya, salah satunya hijau dari daun pandan. Kan cair ya Umi, apakah airnya diambil dari air lye atau di luar itu? Nah ini udah main teknik sebenarnya ya Mi. Iya, jadi kalau mau yang warna-warni itu, eh, kalau mau dibuat dia bentuknya cair gitu ya, nanti dia terhitung sebagai air gitu. Jadi biasanya kita gunakan yang pasta kayak gitu kan ya, teman-teman, bubuk. Hmm, Nah, itu dia gitu. Kalau yang cair iya, nanti sebenarnya menjadi lebih lembek lagi karena kan kandung airnya jadi lebih banyak ya. iya betul. Kalaupun misalnya mau dijadikan aditif pun dia ini ya Mia, apa namanya harus dibuat mungkin resepnya ya, secara resepnya dibagi 4 gitu ya. Kalau mau 4 warna dengan Iya, kayak boleh. kayak begini ya. Jadi aditifnya itu dari daun pandan, sementara kalau dia mengambil mengambil jumlah dari airnya, porsi dari airnya, maka dia Iya. harus per item gitu ya Mia, Iya, dihitungnya bisa ya. juga begitu. Iya, bisa begitu. Iya, seperti itu ya. Jadi memang lebih rumit kalau mau main warna-warna memang ya. Baik. Iya. Kalau Eh, mau warna-warna ya mm, pakainya yang bentuknya bubuk gitu. ya, betul. Bubuk nanti, Baik, lanjut ya, Umi. iya silahkan deh. Eh, bila ingin ditambah vitamin E, bagaimana, Umi? Iya, vitamin E bisa ditambahkan nanti teman-teman. Jadi ketika sabunnya itu sudah light rest, bisa ditambahkan saja vitamin E ke situ. Jadi Saat light pemakaiannya rest ya. juga 0,5% ya, teman-teman. Jangan banyak-banyak juga deh. Itu batas maksimal ya, Umi ya. Iya, 0,5% dari jumlah total 0,5%. oil. Iya, Iya, baik. Kemudian maksudnya masukkan di larutan alkali itu. Nah, ini saya nggak jelas, mohon maaf untuk E. Kriswidiawati ya dari Sidoarjo. Nah, mungkin ini adalah potongan dari kalimatnya Umi ya.
Maksudnya masukkan di larutan alkali itu setelah NaOH larut, kemudian garam dimasukkan. Oh, mungkin cara Oh, memasukkan garam ya, Umi. oh iya. Nah, jadi garam tadi kan bisa dilarutkan, bisa tidak dilarutkan. Kalau kita larutkan garamnya, jadi kita bisa ambil airnya itu ya. Air melarutkan garam itu kita ambil dari air untuk melarutkan alkali, teman-teman. Jadi kita larutkan dulu garamnya, baru nanti kita tambahkan ke larutan garam itu alkalinya, gitu. Atau bisa juga semua air yang kita gunakan untuk pelarut alkali kita gunakan untuk melarutkan garam. Nah, setelah garamnya larut, lalu kita tambahkanlah NaOH ke dalam larutan garam itu. Nah, bisa seperti itu yang pertama. Yang kedua, garamnya tadi yang sudah halus tadi, itu nggak kita larutkan. Tapi kita tambahkan ke dalam adonan pada saat adonan tadi sudah light trace. Seperti itu, teman-teman. Baik. Itu cara untuk memasukkan aditif garam ya. Baik, Iya. selanjutnya untuk metode hot process, cara formulasinya, oh kita kita belajarnya hanya cold process dulu di awal ya Umi ya. Iya. Dia sudah Oh, tanya tentang hot process. Iya, jadi nggak apa-apa, Bu. Kalau misalnya Ibu mau bikin hot proses, itu airnya boleh lebih banyak. Kalau tadi kan saya katakan kalau untuk yang cold proses kita pakai persen air terhadap terhadap jumlah oil itu 30 sampai 33%. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen bikin sabun hot process, itu bisa digunakan airnya itu 38% dari jumlah oil. Ya, karena kalau kita pakai hot process kan pada saat proses terjadi, kita menambahkan panas dan di situ kan air cepat menguap. Jadi sabunnya nggak akan lembek gitu. Berbeda dengan kalau Ya, kita pakai cold process kan di situ kita tidak menambahkan panas. Jadi penguapan air itu kan berjalan secara lambat. Jadi kalau kita buat banyak airnya, nanti sabun kita lembek dan lama kerasnya. iya baik. Cukup Umi? Iya, Baik. Eh, Lanjutan dari Ibu Kris Widayati tadi, yang dibekukan itu harus beratnya sesuai NaOH. Bolehkah ekoenzimnya dibekukan juga? Ekoenzim jangan dibekukan, Bu ya. Kemudian ini Umi, yang dibekukan itu harus beratnya sesuai NaOH. iya. Kalau untuk beratnya ya Ibu-ibu, tadi kan sesuai dengan jumlahnya mau kita pakai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membukukannya banyak, nggak apa-apa. Tapi pada saat mau dipakai, pakailah minimal sejumlah berat NaOH sesuai dengan Minimal ya yang Umi sudah ya. kita atur tadi jumlahnya, teman-teman. Kalau untuk Iya, membekukannya nggak apa-apa, mau banyak-banyak juga nggak apa-apa untuk stok kan? baik. Umi, eh ya, satu pertanyaan lagi Umi ya. Oh, sebenarnya ada tiga pertanyaan, tapi kita waktunya sangat terbatas. Kita Iya, angkut pertanyaannya di grup aja ya, Mi ya. Iya, Uh-uh. Saya mohon maaf, ini sepertinya semuanya tidak bisa semua terjawab ya. Saya akan screenshot pertanyaannya, kemudian nanti saya akan share ke Umi Mimin untuk dijawab. Jadi bisa dinantikan jawabannya di grup kelas dasar 7 ya. Di situ nanti akan di-share pertanyaannya. Kemudian bisa juga di grup Telegram nanti kita share jawabannya ya, Umi ya. iya boleh. Ya, seperti itu. Baik, Umi, karena sudah mepet waktu Iya, untuk sudah mau maghrib ya. maghrib. Iya, Iya, oh jadi duluan kita dikit akhiri ya. saja ya, Mia. Kita akhiri iya, dulu. iya. Kita tutup dulu. Baik ya. Saya akan coba bisukan semuanya. Baik, jazakillah khair atas ilmu yang telah diberikan kembali ya, Umi. Masya Allah, semoga ilmunya berkah untuk Umi ya. Kemudian juga menjadikan sebuah perkembangan bagi diri kita masing-masing yang mendengarkannya ya, yang menyimak dan tadi ada yang bertanya di grup ya, bagaimana cara jadi muridnya Umi Mimin ya. Terus terang ini sebetulnya link Zoom ini hanya dibagikan untuk murid Umi Mimin saja. Jadi kalau ada yang memberikan link kepada teman-teman di sini, padahal teman-teman bukan muridnya Umi Mimin, maka itu tindakan yang salah ya. Itu tindakan yang keliru. Tapi kalau teman-teman ingin bergabung di grup belajar bikin sabunnya Umi Mimin, silahkan ya. Silahkan dicatat nomor handphone admin, salah satunya nomor saya ya. Silahkan dicatat sekarang ya. Catat di nomor 0822 81 29 18
0822 Saya ulangi ya. 082281291858. Ya, silakan chat ke situ, nanti saya insya Allah akan berikan infonya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, semoga bermanfaat. Baik, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Umi sudah diklik Umi untuk itunya rekamannya. Udah ya. Rekamannya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Masya Makasih Allah. semua. Terima kasih teman-teman. Semuanya. Semua. Rekamannya sudah aman Umi. Bunda, Rekamannya. jangan lupa Terima kasih Bu Mimin. kalkulator sabunnya Sama-sama, Bunda. Insya Allah. teman-teman. Jangan lupa ya dibaca materinya di Telegram ya. Iya, siap Ibu. Jadi teman-teman Terima ya Bu. boleh manfaatkan materi yang ada di Telegram ya untuk kebaikan. Teman-teman bisa berbagi, tapi jangan lupa sumbernya gitu ya. Ya, insya Allah. Baik. Umi bisa sudah aman Umi, rekaman kita sudah aman? Sudah bisa Aman, ditutup aman, grupnya? insya Allah aman. Zoom-nya sudah Aman. bisa ditutup ya? Iya. Baik. Oke. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu. Ya. Wah. Sampai Saya izin ketemu close lagi. ya. Saya izin close ya pertemuan kita. Ketemu Umi. juga dah. Jazakallah Ya, khair ya. ya Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Terima kasih kasih Bu Desi. Desi, Terima kasih Bu Umi. Yanita. Sampai ketemu Salam Ibu. Ya. Assalamualaikum. Insya Selamat Allah. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.